Halo guys, ketemu lagi. Di video kali ini kita membuat bubuk cabai kemasan. Langsung aja, bahannya di sini aku pakai 250 gram cabai keriting yang udah aku potong-potong kecil. Dan karena tadi udah aku cuci dan masih ada untuk proses tiris gitu, jadi bawahnya aku kasih alas. Dan ini aku jemur di hari pertama di bawah sinar matahari langsung ya. Dan ini adalah hasil untuk penjemuran hari pertama. Pada penjemuran hari pertama ini masih belum terlalu terlihat kering karena aku menjemurnya saat tengah hari atau waktu masih siang sampai sore, jadi nggak full dari pagi. Kalau yang ini adalah penjemuran di hari kedua, dan di hari kedua ini sudah mulai terlihat bagian cabainya sudah mengkerut karena proses pemanasan, tapi ini belum terlalu kering, jadi masih ada kandungan air yang ada di dalam cabai dan masih akan kita keringkan lagi. Dan ini adalah hasil proses pemanasan yang ketiga. Jadi setelah dijemur selama 3 hari, kurang lebih ini sudah mengkerut seperti ini. Tapi menurut aku ini teksturnya masih agak basah gitu, jadi masih akan aku jemur 1 hari lagi. Oke, ini akhirnya setelah aku jemur di hari keempat, kurang lebih 3,5 hari ya. Dan ini udah aku jemur sampai kering, dan dia teksturnya tuh kalau kita angkat itu udah bener-bener kering gitu, nggak ada tekstur cabai yang basah gitu, nggak ada tekstur yang masih keras. Dan langsung aja kita olah, yaitu kita akan blender bubuk cabai tadi. Untuk proses pemblenderannya aku masukin dulu kurang lebih 3 sendok makan cabai yang udah kita jemur tadi ke dalam blender, lalu aku blender sampai dia jadi butiran halus. Setelah itu bagian bawah tadi itu kan yang udah dihaluskan, nah aku timpa lagi dengan aku timpa lagi dengan cabai yang masih kering tadi, yang masih utuh, lalu aku blender lagi bersama dengan cabai yang udah dihaluskan tadi, dan ini dilakukan sampai selesai. Nah, kurang lebih kayak gini untuk hasil pemblenderannya. Jadi ini semuanya udah aku blender dari 250 gram cabai tadi udah dikeringkan. Lalu aku akan saring. Dan di sini kalian bisa diayak gitu, bisa pakai saringan yang ada di rumah, atau kalau kalian punya yang lebih besar itu akan lebih cepat. Tapi jangan yang terlalu besar untuk bolongannya gitu, supaya nanti bisa tersaring halus. Kurang lebih dihasilkan seperti ini ya untuk bubuk cabai yang udah aku giling tadi. Ini udah teksturnya udah kering, udah siap dikemas. Dan yang ini adalah yang tekstur yang masih kasar. Jadi setelah tadi disaring kan masih ada yang kasar gitu. Jadi bisa di blender lagi, lalu dicampurkan lagi dengan yang sudah dihaluskan atau yang sudah halus tadi. Jadi kurang lebih menghasilkan sebanyak ini ya, 1 mangkuk ini. Lalu akan kita kemas. Oke, seperti biasa waktu kita akan mengemas, lalu kita akan buat labelnya dulu. Labelnya ini aku buat pakai aplikasi Canva. Dan di sini aplikasinya gratis, udah ada template-nya juga, jadi tinggal nambahin gambar dan tulisan, lalu aku cetak pakai kertas stiker.
kurang lebih untuk labelnya kayak gini, lalu aku cetak ya pakai kertas stiker dan langsung aja kita simpan. Ini adalah contoh kemasan yang aku gunakan di video ini untuk penggunaan bubuk cabai. Dan di video ini aku pakai 2 kemasan. Tapi untuk proses pengemasannya sendiri ternyata setelah aku lihat itu kurang lebih untuk 250 gram tadi itu bisa menghasilkan kurang lebih untuk 1 kemasan aja. Jadi bisa full di 1 kemasan. Sedangkan kalau aku masukin di 2 kemasan ternyata itu hasilnya kurang maksimal gitu, jadi bisa kurang full gitu untuk 1 kemasan kalau aku tetap pakai 2 ya. Sedangkan di sini supaya hasilnya maksimal aku tetap pakai 1 kemasan aja. Oke, langsung aja kita lanjut ke perhitungan harga jual. Jadi yang pertama kita masukin dulu semua bahan kemasan dan label, kurang lebih untuk totalnya itu Rp9.030. Nah, dari total uang belanja tadi aku hitung untuk keuntungan yang kita inginkan adalah sebanyak 60%. Jadi untuk perhitungan harga jualnya kurang lebih yang 100/60 dikali 9.030 sehingga untuk menghasilkan Rp15.050. Dan karena hanya menghasilkan 1 kemasan, jadi di sini untuk perhitungan penjualannya itu Rp15.050 untuk 1 kemasannya, atau kita bulatkan menjadi Rp15.000 untuk 1 kemasan. Kemudian untuk food costnya kurang lebih ada 40%, dan di sini 40% itu kita udah bagi ke laba, tenaga kerja, penyusutan alat, listrik, air, dan bahan bakar minyak. Sedangkan untuk hasilnya bisa dilihat pada video untuk perhitungannya. Nah, dari food cost ini aku hasilkan dari uang model yang udah kita hitung tadi. Jadi misalkan 15% aku kalikan dengan Rp15.050. Nah, di sini dari hasil penjualan tadi kan 15.000 ya untuk 1 kemasan. Dari 15.000 itu udah aku kurangin dengan uang food cost. Jadi untuk tenaga kerja dan lainnya, sehingga dari uang yang tadi udah dikurangi dengan uang food cost, maka dapat dihitung modal yang kembali adalah Rp9.031.